Rasanya enak teman-teman, rasa asin, gurih, manis dan asam dari jeruk nipis sangat enak di mulut. Rekomen banget seblak Prasmanan Mbak Yu di daerah Pelangkapan, Tambak, Jawa Tengah. Ya Kak, perkenalkan saya Himana Alifa dari Sekolah SMK Ma'arif N1 Sulpio. Saya ingin melakukan wawancara singkat untuk tugas kewirausahaan tentang usaha seblak ini. Di sini dengan Mbak siapa ya? Halo, di sini dengan Mbak Yu. Oke, mulai dari pertanyaan pertama ya Mbak. Awal mulai usaha ini dari kapan ya? Awal mula usaha ini dari tahun lalu, tahun 2025, tanggal 25 Mei 2025. Yang sebentar lagi umurnya 1 tahun. Tahun ini 1 tahun. Alasan memilih usaha seblak ini kenapa? Karena kebetulan aku suka banget seblak. Dulu waktu masih kerja di Jakarta, aku pernah nyicipin seblak yang enak banget. Dan waktu itu aku habis kontrak, jadinya waktu pulang aku kepikiran kayaknya aku harus buka seblak yang seenak kayak di Jakarta ini di rumah, karena di rumah belum ada yang seenak ini gitu. Oleh karena itu aku bukalah seblak ini, dan karena aku suka jadi aku telaten. Meskipun waktu awal-awal mungkin yang beli cuma beberapa, dan mulai sekarang gitu bertahap lah, dari yang sedikit bisa jadi lebih banyak yang beli, lebih dikenal banyak orang. Iya, alhamdulillah. Mulai harga di sini Mulai harga dari 500 itu ada cuangki tahu yang tertera kan harganya 1.000, tapi sebenarnya itu 1.000 dapat 2. Dari harga 500 sampai harga 6.000, dan untuk yang paketan dari harga 10.000 sampai 25.000 yang komplit. Tingkat kepedasannya dari berapa? Tingkat kepedasan dari level 1 sampai level 3. Emang terkesannya itu cuma 3 ya, tapi 3 di sini tuh udah pedes. Itu meskipun cuma 1 sendok teh, tapi itu udah pedes banget. Buat kalian yang gak suka pedes, jangan coba-coba deh level 3. Terus cara menarik pelanggan di sini gimana tuh Kak? Cara menarik pelanggan di sini, yang pertama aku buatkan video dulu perkenalan mengenai seblak Mbak Yu dengan topping-toppingnya yang sudah menjadi ciri khas, yaitu cilok keju dan cirawit, yang dimana di seblak Mbak Yu cilok keju dan cirawit itu enak banget, yang kalian gak temuin di seblak manapun. Di seblak lainnya ada cilok keju tapi enggak seenak seblak Mbak Yu, jadi kalian harus cobain. Terus kira-kira pendapatan rata-rata per hari ini? Kalau pendapatan rata-rata per hari itu di angka 1,5 sampai pernah menyentuh angka 4 juta dalam 1 hari. Gitu. Iya, waktu itu pas lagi lebaran ya. Iya. Itu bener-bener nggak berhenti. Pokoknya berdiri terus dari jam 11 sampai jam 8 malam. Waktu lebaran. Kira-kira ada atau enggak kendala pelanggan saat ini?
Kalau untuk kendala saat ini itu mungkin ada di online ya. Biasanya sebenarnya Sebelang Bayu kan juga membuka sistem COD, tapi kadang nggak bisa. Kalau misalnya lagi rame nggak bisa COD karena yang di sini yang anak muda cuma 2 orang dan yang bisa baca Google Map itu cuma ada 2 orang. Yang mana yang satunya itu ditugasin buat ngasir di sini sama nganter pesanan ke pelanggan. Jadi kalau nggak ada kita berdua itu susah gitu. Mungkin itu kendalanya waktu COD sama pesanan online. Biasanya kalau lagi rame banget, pesanan online juga rame. Jadi aku nggak bisa bales itu, nggak bisa bales pesanan online itu. Tetapi aku udah memberikan pesan otomatis ke mereka kalau misalnya pesan belum dibaca berarti belum dibuat kayak gitu. Tapi masih ada sih ya pelanggan yang kadang tuh emosi karena tidak dibalas chatnya gitu. Kendalanya di situ karena aku nggak selamanya pegang handphone, belum ada divisi khusus untuk online gitu. Kendalanya di situ. Terus apa harapan usaha ini untuk kedepannya? Harapan usaha ini untuk kedepannya yang pertama, semoga harapannya rasa di Sebelang Bayu selalu konsisten ya, selalu konsisten itu yang pertama, selalu konsisten. Yang kedua, bisa menarik pelanggan lebih banyak lagi, nggak hanya dari Tambak Suruh tapi di luar daerah tersebut. Terus pelanggan menjadi semakin loyal. Semoga pelanggan yang datang ke sini tetap loyal terus buat datang nyeblak ke sini, dan kalau pengen nyeblak itu ingetnya ke Sebelang Bayu Pelangkapan gitu sih. Terakhir, apa pesan untuk anak muda yang ingin memulai usaha? Pesan untuk anak muda yang ingin memulai usaha ya, yang pertama kalian harus suka dulu sama usaha tersebut. Menurut aku itu ngaruh banget. Kalau kalian misal kalian suka di fashion atau make up atau makanan, kalian pasti bakal semangat buat ngelakuin hal tersebut. Pasti kalian bakal semangat bagaimanapun caranya, kalian harus berhasil. Jadi yang pertama itu kalian harus suka dulu sama yang mau kalian usahain itu gitu. Pokoknya harus suka, dan kalau modal pasti bisa dicari sih. Juga jangan kudet, pokoknya harus selalu update karena zaman sekarang itu zamannya teknologi. Jadi kalau kita ketinggalan zaman, kita juga bakal ketinggalan nih. Kita kan bakal ketinggalan. Ibarat kalau zaman sekarang kita nggak promosiin lewat TikTok atau lewat Instagram melalui ciri khas dari konten kita, pasti tidak akan ada orang yang kenal sama Sebelang ini. Brandingnya di Sebelang ini kan tempatnya luas banget, kalian bisa tiduran di sini lesehan, ini bisa lesehan. Kipasnya juga banyak, nggak bakal kepanasan deh, kipas banyak di sini. Mungkin harus suka dulu, kalau suka harus konsisten gitu. Meskipun misal dalam 1 hari nggak ada yang beli, tetap buka, tetap berusaha gimana caranya biar pelanggan itu datang. Contohnya bikin konten yang menarik atau bikin apa, pokoknya idenya juga harus kreatif gitu. Oh, jadi gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak.